Shalom Bapak Ibu, ada kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Sukacita Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita, amin. Saya rindu Bapak Ibu terus punya hati yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya ketika kita koram deo saat ini aja, tapi biarlah setiap hari dalam kehidupan kita, kita mau terus mengasihi Dia. Kita mau terus percaya punya iman yang besar sama Tuhan. Di Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan pernah terlelap. Bapak Ibu, kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Jangan biarkan iman kita goyah. Kita mau percaya bahwa dengan kehidupan kita, kita akan menjadikan segala sesuatu indah. Dan lewat hidup kita, kita bisa berdoa buat bangsa kita. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan buat bangsa kita. Mari kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan, ini kami Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau percaya bahwa Engkau sanggup melakukan bahkan yang tidak bisa kelihatan. Engkau akan lakukan sesuai dengan perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib, Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyembah Engkau Yesus, Allah yang layak untuk disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
layak Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu itu selalu meliputi kami Tuhan. Jagai setiap hati kami, setiap tingkah laku kami, perkataan kami Tuhan. Engkau yang memakai hidup kami untuk bangsa kami, untuk negeri kami. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, yang menyinari bangsa ini dengan cahaya-Mu yang besar Tuhan. Kudus, kuduslah,
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah Kau, kudus Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kami semua menyembahmu. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami untuk selalu menyembah Engkau. Setiap saat dalam hidup kami, Engkau menjadi kekuatan dan sandaran kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami goyah, firman-Mu itu yang menjadi kekuatan buat kami, menjadi penopang kami. Dan iman kami akan terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami, pakai dengan segala apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah itu menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami rindu lewat hidup kami, kota dan bangsa kami Tuhan. Hidup kami berdampak, hidup kami menjadi terang. Hidup kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah sampai di hari ke-6 puasa raya yang ketiga di tahun 2025 ini. Yang kita sudah jalani sejak Senin 22 September yang lalu. Dan itu artinya kita sudah hampir sampai di penghujung puasa raya kita kali ini. Saya percaya saudara dan saya semakin berkobar-kobar untuk berdoa bagi bangsa ini sampai bangsa ini mengalami perubahan demi perubahan. Mari kita mau ingat lagi 1 Timotius 2 ayat 2 sampai 3 dalam versi firman Allah yang hidup ya, saudara. Dengan cara yang sama berdoalah bagi raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita. Atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup tentram dan damai. Sambil menghayati hidup yang saleh serta banyak merenungkan Tuhan. Hidup seperti itu baik dan menyukakan hati Allah, juru selamat kita. Hari ini secara khusus kita akan melihat lebih lanjut apa dampak selain kita akan hidup tentram dan damai serta bebas mengikuti Yesus. Kalau kita berdoa untuk semua orang, untuk para pemimpin negara kita. Mari kita mau melihat 1 Timotius 2 tadi, tetapi dari ayat 1-nya sampai ayat keempat di versi terjemahan sederhana Indonesia yang 3.4. Saya mendorong kamu untuk mengajarkan hal-hal berikut ini kepada jemaat yang kamu layani. Pertama, hendaklah setiap anggota jemaat bertekun dalam doa, baik untuk keperluan diri sendiri maupun untuk semua orang, disertai dengan ucapan syukur.
Ajarlah mereka untuk mendoakan raja-raja dan semua pejabat pemerintah. Mintalah kepada Allah supaya kita bisa hidup tenang, damai serta bebas menjalani hidup sesuai kehendak Allah dan dengan cara yang terpuji dalam pandangan semua orang. Setiap doa seperti itu baik dan menyenangkan hati Allah penyelamat kita. Yang apa? Dan sebagai penyelamat, Dia menginginkan agar setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. Jadi di dalam ayat 4 ini Paulus menjelaskan bahwa Allah menghendaki supaya semua atau setiap orang diselamatkan. Ya saudara, semua orang, setiap orang. Kalau gitu bagaimana ceritanya ya? Kok bisa kita berdoa untuk semua orang, kita berdoa untuk para pemimpin negara, kita bisa hidup tenang dan damai, tentram, kita bebas mengikuti Yesus. Dan itu nantinya bisa menghasilkan keselamatan buat setiap orang seperti yang Tuhan kehendaki. Gimana ceritanya itu saudara? Untuk bisa melihat bagaimana hubungannya, kita perlu kembali ke kisah di balik ditulisnya surat ini oleh Paulus kepada Timotius. Paulus telah meminta Timotius untuk pergi ke Efesus. Supaya apa? Supaya menghentikan orang-orang yang sedang mengajarkan ajaran sesat di gereja di Efesus. Mengapa ajaran sesat itu perlu dihentikan? Mari kita mau melihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Di versi terjemahan sederhana Indonesia juga ya. Tujuan utama dari tugasmu itu adalah supaya jemaat sungguh-sungguh saling mengasihi. Kasih sejati hanya bisa terjadi bila hati kita dibersihkan oleh Allah dan kita berusaha menjaga hati nurani kita tetap tulus serta sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa berpura-pura. Ternyata saudara, ajaran-ajaran sesat itu sudah mendatangkan suatu akibat yang sangat serius, yaitu jemaat di Efesus tidak bisa lagi saling mengasihi. Dan itu akibatnya fatal. Kalau di dalam jemaat sendiri saja tidak bisa saling mengasihi, bagaimana mereka bisa membagikan kasih Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus? Jadi saudara, keselamatan untuk semua orang seperti yang Bapa kehendaki akan bisa terjadi kalau gereja, ya kita ini, sungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, sungguh-sungguh saling mengasihi ini sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari kita berdoa untuk semua orang, untuk pemimpin-pemimpin, kita bisa hidup tenang, damai, kita bisa bebas mengikuti Yesus. Jadi ternyata ada lanjutannya saudara. Kita bisa hidup dengan bebas mengikuti Yesus, itu harus dilanjutkan kita sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena dengan demikian, orang-orang tahu bahwa kita tuh murid-murid Yesus. Waktu kita sungguh-sungguh saling mengasihi, bahkan sampai kasih itu keluar, bisa mereka rasakan. Ibaratnya gereja itu menjadi seperti tempat latihan kita kan saudara. Kita saling mengasihi, maka kita terlatih untuk mengasihi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Sehingga keselamatan bisa terjadi untuk semua orang lewat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa saling mengasihi seperti yang Paulus sampaikan di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 tadi. Mari kita mau baca sekali lagi. Tujuan utama dari tugasmu itu adalah supaya jemaat sungguh-sungguh saling mengasihi. Nah di sini ya saudara, kasih sejati hanya bisa terjadi bila hati kita dibersihkan oleh Allah. Itulah yang pertama. Mari kita mau melihat 1 Korintus 1 ayat 30. Bagaimana sih hati kita itu dibersihkan oleh Allah? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh kebaikan, kepandaian kita. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sementara kita menyembah di awal tadi, berkali-kali kita menyebut kekudusan Tuhan.
Saya percaya kita semua lagi diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kita hari ini bisa masuk ke ruang Maha Kudus bertemu dengan Tuhan. Sedangkan dahulu umat Israel tidak bisa seperti itu. Ancamannya adalah kematian. Kalau mau bertemu dengan Tuhan. Itu semua karena kita sudah dikuduskan. Hati kita sudah dibersihkan oleh Allah. Kita sudah kudus. Mari kita mau ingat terus itu setiap hari, teman-teman. Mari kita mau ingat itu terus setiap hari, saudara-saudara. Bahwa kita sudah kudus, sehingga iblis tidak bisa menipu kita lagi bahwa kamu belum layak, kamu gak bisa apa-apa. Tuhan gak mau pakai kamu. Karena hati kita ini sudah dibersihkan oleh Allah. Waktu kita lupa, itu menjadi masalah. Karena kita mulai pakai kekuatan kita sendiri untuk menaati firman Tuhan. Bahkan untuk saat teduh pun kita pakai kekuatan sendiri. Yang kedua, kita mau lihat kembali 1 Timotius 1 ayat 5 di versi TSI-nya. Setelah kita melihat bahwa kasih yang sejati itu hanya bisa terjadi kalau hati kita dibersihkan oleh Allah. Kita juga lihat bahwa kita juga perlu berusaha menjaga hati nurani kita itu tulus. Saudara, setiap harinya ketika Roh Kudus berbisik dengan lembut, itu artinya kita masih dekat. Berbisik itu bukan karena Roh Kudus tidak tegas, karena berarti kita dekat. Roh Kudus gak perlu ngomong keras-keras. Apakah kita mau dengar dia bicara? Pada waktu dia berkata, aku mengasihi kamu anakku. Aku mengampuni kamu anakku. Jadi kamu pasti bisa mengampuni. Aku menciptakan kamu dengan luar biasa anakku. Maka ayo sini, aku mau menyiapkan engkau untuk menjadi alatku. Mari kamu menjadi teladan buat mereka. Apakah ketika Roh Kudus masih berbisik kita sudah mendengarkan? Atau kita abaikan. Dan kemudian kita mulai merasa bahwa Tuhan itu menghardik, Tuhan itu kasar, Tuhan itu keras. Karena kita mulai jauh, saudara. Roh Kudus mulai berbicara harus dengan suara yang keras. Hati nurani kita mulai tidak tulus lagi. Tapi saya percaya puasa raya ini sedang membawa kita untuk sadar akan Tuhan lebih banyak lagi. Hati nurani kita akan tulus. Kita akan bisa mendengar Roh Kudus berbisik selembut apapun dan berkata, iya Roh Kudus. Yang ketiga dikatakan, serta sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa berpura-pura. Mari kita mau melihat bagaimana sih kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar. Percaya kepada Yesus tanpa berpura-pura. Kita akan baca 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Supaya kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Tanpa berpura-pura, kita perlu selalu ingat bahwa setiap orang adalah yang paling berdosa. Saya adalah yang paling berdosa. Saudara adalah yang paling berdosa. Hanya dengan kesadaran itulah saudara, kita tidak akan lagi saling menghakimi. Kita tidak akan lagi saling menuntut. Kita akan bisa dengan bebas saling menghargai, mendorong, percaya yang terbaik dalam diri setiap orang, sekalipun rasanya
Orang itu menjengkelkan, tidak bisa berubah. Masih begitu saja. Karena kita menyadari bahwa akulah yang paling berdosa. Tapi Yesus mengasihi aku, menyelamatkan aku yang paling berdosa ini. Jadi kalau kita ini sudah yang paling berdosa, maka tidak ada orang di luar sana yang terlalu berdosa, yang terlalu hancur hidupnya, yang tidak bisa diselamatkan. Tidak ada orang di luar sana yang terlalu hancur untuk kita bisa kasihi, saudara. Ya, mari kita mau terus menyadari bahwa hati kita sudah dibersihkan oleh Allah, sudah dikuduskan oleh Yesus. Mari kita mau terus menjaga hati nurani kita tajam, tulus, mendengar bisikan Roh Kudus. Dan mari kita sungguh percaya kepada Yesus tanpa berpura-pura. Yesuslah pusat kehidupan kita, sumber segala sesuatunya. Dialah Tuhan yang layak untuk kita percayai dan ikuti apapun yang Dia mau. Karena Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya yang paling berdosa ini. Sehingga saudara, kita bisa dengan rela hati berdoa buat bangsa kita, buat tetangga kita, buat keluarga kita. Kita bisa dengan rela berdoa untuk para pemimpin meskipun rasanya begitu korup dan menyakitkan. Tidak peduli kepada nasib rakyat. Kita rela karena dulu saya dan saudara juga paling berdosa. Tapi sudah dikuduskan Allah. Sekarang waktunya kita yang berdoa bagi mereka. Kita hancurkan segala perbuatan iblis di bangsa ini. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hari ini kita akan berdoa untuk dua hal, saudara. Yang pertama, kita berdoa untuk DPR, untuk pemerintah, untuk presiden kita, supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan adalah keputusan-keputusan yang bijak. Supaya kita bisa hidup dengan damai, tentram. Bangsa ini juga bisa hidup dengan damai dan tentram. Dan yang kedua, kita berdoa supaya gereja-gereja, saya dan saudara ini, beserta dengan tubuh Kristus yang banyak di Indonesia ini, bisa berkomitmen memberitakan Kristus melalui perbuatan dan perkataan kita. Bapa, kami datang kepada Engkau di dalam nama Yesus. Kami percaya doa kami adalah doa yang diurapi, yang penuh kuasa karena kami ini sudah dikuduskan oleh Engkau. Karena kami ini adalah eklesia, wakil-Mu di bangsa ini. Kami berkati presiden kami, DPR, MPR, pejabat pemerintahan, supaya hikmat Allah yang menguasai mereka, rasa takut akan Engkau yang menguasai mereka, kegelisahan yang dari Engkau yang mendatangkan pertobatan yang menguasai mereka. Sehingga mereka terus menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak. Mereka akan memfollow up juga dengan tindakan-tindakan yang bijak. Sampai ke lapangan Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia bisa hidup dengan tenang dan damai, tentram. Kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Kami percaya itu sedang terjadi.
Dan kami gereja-Mu ini Tuhan, kami mau hidup dengan penuh kasih dan kuasa dari Engkau. Tidak mau hidup biasa-biasa saja. Tapi kami menjadi saksi-Mu, menjadi bau harum-Mu Yesus, menjadi surat Kristus yang terbuka. Kami menjadi garam dan terang buat dunia ini. Segalanya yang Kau inginkan untuk kami hidupi, kami mau lakukan, kami mau katakan. Bahkan termasuk ada persatuan di antara gereja-gereja Tuhan. Supaya bukan hanya di dalam gereja kami, tapi satu gereja dengan gereja yang lain saling mengasihi. Kami bersatu, dunia akan melihat, oh pengikut Yesus penuh dengan kasih. Dan mereka menginginkan kasih itu juga. Di dalam nama Yesus terjadilah. Dan kami mau menjadi bagian dari jawaban atas doa-doa kami ini sendiri. Aktif di dalam bangsa kami, apapun yang kami bisa lakukan, berkarya memberkati orang-orang yang tidak mampu. Kami aktif untuk menjadi teladan, kami aktif untuk mengasihi sebagai tubuh Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang lagi terus mengurapi kami Bapa di hari terakhir besok. Setiap puasa raya demi puasa raya, itu akan menjadi momen untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh, semakin kuat dan bertindak untuk menggenapi panggilan-Mu atas setiap kami. Baik kami secara pribadi maupun kami secara korporat. Sebagai satu jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, besok adalah hari terakhir dan saya percaya di hari terakhir pun saudara akan tetap haus dan lapar mengalami kasih dan kuasa Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Mari kita terus semangat untuk berpuasa di dalam puasa raya kali ini. Tuhan Yesus memberkati.